Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda dan keluarga ada dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Andika Indra kembali hadir tentunya dalam acara Bincang Sehat bersama PT Marionsam yang tentunya akan memberikan informasi juga solusinya. Terkait tema hari ini, bebaskan ambeien dan rematik tanpa operasi. Banyak saya melihat dalam kegiatan perkantoran ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, jika ada beberapa orang yang memang kebanyakan duduk, ternyata ini merupakan pengganggu aktivitas-aktivitas itu. Atau enggak mungkin bagi Anda yang sering berada di area dingin ataupun lantai, rematiknya kena. Nah ini langsung kita akan berbincang ya bersama dua narasumber saya dari PT Marionsam, Bapak Ahmad Hartono sebagai herbal expert dan juga Mbak Diah Kusuma Dewi dari apoteker dan produk konsultan. Ini berbicara dengan tema hari ini ya, bebaskan ambeien dan rematik tanpa operasi. Emang harus operasi ya? Ya ini langsung dahsyat gitu. Betul. Tadi betul Mas Indra, benar sekali. Jadi rematik dan wasir ini adalah dua faktor yang saling berkaitan tadi. Ya. Sebetulnya penyebabnya cuma dua. Pertama faktornya adalah faktor karena pola makan, yaitu yang kedua lah faktor mekanik. Jadi sekarang bayangin Mas Indra lah, bapaknya sibuk, ibunya sibuk kerja, udah pasti nggak seperti zaman saya. Ibu saya selalu mama masak nasi dengan cara dikukus, ya kan? Iya. Bagi habis makan nasi dikukus, tahu, tempe, sayur itu pasti wajib. Betul. Sampai sekarang saya masih begitu juga. Oh begitu. Masih, ya kan? Nah sekarang paling praktis aja, colokin aja nasinya, cari sugar, betul nggak? Betul. Kalau nggak, udah aja makan mie instan, pagi, siang, malam ketemu lagi. Iya. Ya kan? Jadi betul. mie, lauknya nasi, kembali kan? Betul. Nah, ini tentu saja menyebabkan gangguan metabolik tubuh. Akibatnya, akibatnya tubuhnya menjadi gemuk. Betul. Betul nggak? Ya. Coba lihat ya, orang-orang gemuk kan luar biasa. Nah, ini akan menyebabkan dua faktor. Betul. Apalagi tadi ditambahkan Mas Indra, yang kerja di kantor, ya, jarang olahraga, duduknya berjam-jam. betul. Ya kan? Yang sering terkena pertama adalah kenapa faktor yang dikatakan osteoartritis atau radang sendi. Oke. Ya kan? Ya kan? Yang kedua adalah karena tekanan intra-abdomen, duduk terus intra-abdomen, Ya. maka tekanannya pada yaitu daerah usus besar, akibatnya menyebabkan besok mengalami kesulitan BAB. Dan pasti pada saat sulit BAB dia akan mengejar keluarlah yang namanya ambeien. Betul. Nah ini terkait tadi duduk gitu ya. Kalau memang kita memiliki keluhan ambeien ataupun kita nggak tahu, kadang ada kita memiliki keluhan ambeien ya. Ini kalau duduk itu baiknya itu berapa lama? 1 jam itu berdiri lagi gitu. Pertanyaan bagus sih. Jadi sebaiknya setiap 1 jam itu kita harus berdiri. Oke. Berdiri sebentar, kita keliling, duduk lagi. Dikasih ada interval tadi, ya kan? Ya kenapa? Karena tadi tekanan intradomen, apalagi kalau kita pada saat kita BAB susah di WC, kita sambil WA. Bisa 10, bisa 15 menit. Betul. Atau baca koran atau baca novel. Ini kebiasaan ini menyebabkan akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan tekanan intradomen yang dikatakan diventriculosis. Besoknya pasti hujan. Pada saat pengejan maka usus akan terjadi diventriculosis seperti selang keinjak ya. Timbullah balon. Betul. Nah balon itulah muncul yang namanya wasir. Oke. Ya kan? Ya. Tetapi Mas Indra, orang terkena wasir itu jarang ke dokter. Iya. Malu. Tahu aja dia. Malu. Saya membaca di beberapa artikel ya. Orang malu awalnya. Iya, nah, yang perlu diperhatikan adalah ada faktor itu stadium yang cukup harus. Stadium kedua biasanya pada saat dia BAB keluar darahnya banyak sekali, keluarlah tonjolan biasanya mungkin sebesar sebesar mungkin kelereng. Betul. Dibiarkan. Ya kan? Lama-lama nanti udah mulai masuk dewasa, betul, ya kan? Masih nggak ke dokter juga, pola makannya nggak dirubah karena kekurangan serat, kebanyakan karbohidrat, ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya bakteri dalam usus besar mati. Nah, itulah menyebabkan apa? Munculnya wasir. Nah, pada saat dia biarkan, dia terus berjalan terus. Betul. Lama-lama mungkin 2-3 tahun, dia sulit lagi BAB, dia mengejan, tonjolannya keluar sebesar bola pingpong udah, karena tekanan terus ya. Ya. Ya kan, tekanan kan tiap hari terus tekanan terus ya. Apalagi nggak olahraga, minum air kurang, ya kan, pola makan kayak berbagi. Nah pada saat keluar sebola pingpong dia nggak bisa masuk, baru dia was-was. Aduh, kok nggak bisa masuk. Nah, gitu. apa? Biasanya didorong. Oh, biasanya didorong. Didorong, masuk ke dalam. Itu udah masuk stadium ketiga.
Belum juga ke dokter. Oh, Belum juga dokter. oke. Nah, biasanya nggak lama antara 1-2 tahun dia mengalami kesulitan BAB lagi karena pola makan yang jelek tadi akan masuk dia tonjolnya keluar semuanya terkunci. Terkunci. Pada saat terkunci lah baru dia ke dokter. Apa kata dokter? Operasi. Operasi. Tapi saya juga melihat Pak Har, untuk ambeien ini ternyata bisa dibedakan, ada yang di dalam, Betul. ada yang di luar. Betul. Ini penyebabnya sama. Penyebabnya sama. Penyebabnya. Semua orang punya faktor pencetus, ya kan. Hanya kemungkinan yang luar tadi masih cukup banyak mengkonsumsi serat, airnya cukup dan olahraga. Tapi kalau totali dia kurang serat, nggak olahraga, kenapa sih? Ambil tadi. Dan sekarang banyak sekali. Oke. Biasanya orang-orang yang kerja di kantoran, orang-orang di bank itu banyak sekali karena dia seharian itu. Karena ini yang menjadi masalah. Sekarang bagaimana cara mengatasinya tadi? Tentu saja. Cara mengatasinya paling tepat adalah cara alami. Karena penyebabnya dari makanan, maka cara mengatasi juga dengan makanan. Kembali lagi ke sana. Iya kan? Ya, Oke. bagaimana? Yang penting pertama sekali pada saat kena wasir, itu yang utama sekali adalah bagaimana karena wasir tidak akan hilang, Mas Indra. Betul. Yang bisa dikempeskan. Ya. Karena itu sudah terjadi dari luar dari dalam, maka dikempeskan dari dalam dan dari luar. Ya kan? Caranya bagaimana? Kembali lagi kepada sistem pencernaan baik. Ya. Harus disupport dengan tanaman-tanaman yang bisa mengempeskan. Nah, itu dia. Ya, biasa dari buah-buahan. Dari Nanti Mbak Dia akan mengatakan buah-buahannya apa Oke. aja. Keduanya, karena terjadi pendarahan, maka pendarahannya harus stop. Betul. Ya kan? Karena itu terus bisa terjadi anemia berat tadi. Tentu saja dengan makanan juga di stop. Nah, yang ketiganya tadi kan sudah keluar, maka harus dikempeskan dari dalam dari luar. Maka dari dalam dikasih makanan yang bisa mengempeskan, yang di luar diberikan minyak. Minyaknya khusus. Plus ya, jadi memang di dalam ya. dan di luar. Minyaknya minyak kalendula Betul. plus ya. Nah, berapa lama? Biasa antara 1 sampai 3 minggu dia akan kempes. Tapi nggak cukup segitu karena dia harus totali biasanya 3 bulan pengobatannya. Nah, tentu saja dengan cara-cara tadi maka yang menderita wasir yang tadi sudah takut dioperasi bisa diatasi tanpa operasi. Nah, Tapi kembali lagi pola makan perbaiki dengan minum air putih minimal sehari adalah 8 gelas dan harus hangat. Oke. Nah, ini juga buat ya. pemirsa yang sekarang nonton acara ini. Iya. Saya yakin ini pasti ada juga yang sudah dioperasi. Iya. Saya pengen tahu ini buat pemirsa yang saya telat nih nonton ini, tapi saudara saya, orang tua saya sudah dioperasi. Tapi ini katanya kalau udah operasi bisa jadi lagi. Iya, karena begini. Oh. Ini pertanyaan bagus sekali karena di dalam usus besar kita tadi benjolnya tidak 1, bisa 2, bisa 3, bisa 6. Oh. Bawa teman-temannya. Iya, itulah. Nah, pada saat dia tadi mengalami basir, karena beban berat, dia pasti lama di ini kan. Dan itu akan mengganggu sistem gerakan sendi, ya kan? Karena tadi udah berat, gemuk, sudah susah BAB, maka yang terjadi gangguan sendi. Nah, apa yang kena? Yang terkena osteoartritis atau rematik osteoartritis. Rematik ada 115, tapi yang 111 adalah gangguan fungsi sendi, terutama pada orang yang sudah memasuki usia 40. Kebetulan saya bawa. Nah, ini simulasinya. Ya, ini sendi kita. Rematik disebabkan 2 faktor, faktor mekanik dan faktor inflamasi. Mekanik tadi kalau udah gemuk, Betul. inflamasi karena kebanyakan mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak tadi. Oke. Terjadi apa? Terjadi kerusakan sini. Ya kan? Nah, itu ada titik-titiknya ya. Ini akan, yang seling apa? Pada saat kita mengalami kerusakan, karena di sini ada minyak. Oke. Kalau minyaknya mengental, maka pada saat naik bunyi kletek, Suka kletek. bunyi kan. Ya kan? Nah, biasanya dokter akan menyuntikkan dia. Menyuntikkan supaya diganti minyak sendinya. Betul. Persis seperti mobil yang pecah olinya tadi. Ya. Ya kan? Nah, ini memang ada kristalnya nih. Ini kenapa? Karena biasanya salah dalam terapi. Kenapa? Lihat iklan dia, wah minum susu kalsium. Padahal susu kalsium itu bukan untuk osteoartritis, tapi untuk osteoporosis. Oke. Yaitu kromosom. Itu ya, yang memang harus digaris bawah. Beda sekali. Jadi antara osteoartritis dan osteoporosis. Maka timbul sini kristal nih. Itu ada Ya, kristal-kristalnya. dan ini makin lama dia akan merusak ini. Jadi itu dia mengendap ya? Iya, akhirnya apa? Begitu ke dokter, awal pertama sekali apa? Biasalah begini, nyerinya luar biasa ya. Keduanya dia akan terjadi, udah masukin jagi dulu. Waduh. Ini Ya. lumayan dan ongkosnya mahal. Sekali Saya lihat suntik. sih ada beberapa yang jerit-jerit Iya. juga ini. ini sekali suntik 5 juta. Ya, Ya kan? Nah, kalau kena kanan kiri ya hitungnya 10. Tinggal dikali 2 ya. Nah, persis tadi. Untuk apa? Untuk mengganti oli seperti mobil yang pecah ini. Betul. Biar Persis. elastis lagi. Iya, nah. Sekarang bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah tentu saja dengan cara-cara alami supaya tadi
karena tulang rawan kita rusak, maka harus digantikan. Itu pertama pasok oli sendi dengan apa ini? Nah, ini dengan dia. ginseng laut. Oke. Ini makanan nih. Ya. Begitu dimakan dia akan pecah menjadi oli sendi. Oh, Ini ginseng laut. Semua dari. Nah, keduanya apa? Keduanya tentu saja karena tadi tulang rawannya rusak maka harus dibentuk kolagen dengan apa? Yaitu yang dikatakan dengan jamur salju. Gini. Kalau kita makan restoran Jepang, itu ada jamur salju. Iya. Saya pernah ini. Nah, ini mengandung kolagen tipe 2. Ini apa ya? Iya. Ya. Seng. Iya. Gitu. Kolagen Oh, tipe tadi 2. kelihatannya kayak apa ya? Iya. Nah, ini Kolagen betul. tipe 2. Ya. Jadi ini beda sekali, ini tidak ada kaitannya dengan kulit. Ya. Karena kulit tidak kolagen tipe 4. Betul. Jadi kalau kolagen nggak selalu sama. Tapi sih kalau ngelihat ini gimana cara untuk mengkonsumsinya Betul, ya? betul. Nah, tapi yang lebih penting lagi bahwa bahwa gangguan osteoartritis itu disebabkan karena zat-zat kimia yang namanya sitokin ini. Betul. Dia merusak dia terus mengikis lama-lama timbul osteo jadi seperti taji tadi. Nah, sitokin ini hanya bisa stop 2. Ya. Kalau di dalam obat-obat dokter bisa dengan namanya lah NSAID, Betul. non steroid anti-inflammatory disease, di stop dia, ditambah dengan steroid. Tetapi kalau dalam dunia pengobatan alami, yang paling tepat adalah itu dengan yang namanya adalah kunyit. Kunyit. Oh, ini Ya. banyak sekali ya. Ya. Mungkin di rumah juga ada Wah, yang kayak gini ya. Kunyit ini salah satu antioksidan yang luar biasa Betul. karena dia mempunyai fungsi yang luar biasa. Ya. Tetapi harus diekstraksi untuk mengatasi tadi penyetopan daripada penyebab nyeri sendi tadi. Ya. Jadi dari kunyit bisa berbagai macam antioksidan. Jadi nggak bisa langsung ke sendi, nggak diambil lagi ekstraknya. Ya kan. Masing-masing zat itu mempunyai efektivitas. Nah, Ya. tadi Pak, kalau begitu bagaimana cara mengatasi wasir dan mengatasi nyeri sendi tanpa tadi? Karena penyakit ini dari makanan. Datangnya. Ya. Maka tentu saja pengobatan dari makanan. Kembali ya lagi. kan? Ya. Tapi Oke. sebelum itu, yang paling penting adalah pengobatan non farmakologi, artinya tanpa apapun juga. Betul. Apa? Begitu bangun tidur, ya kan? Apa yang kita lakukan? Harus kita mengkonsumsi air putih hangat. Karena air putih hangat itu akan melarutkan beberapa radikal yang menyebabkan kerusakan sendi tadi. Termasuk ada lemak-lemak juga yang nempel. Macam-macam ke bawah, tuh ya. radikalnya. Keduanya apa? Habis itu mengkonsumsi buah-buahan yang berair. Apakah semangka, apakah melon, Jeruk. ya iya, pokoknya yang Apel. berair. Nah, Ya, habis oke. itu baru kita mengkonsumsi sekali lagi makan nasi yang dikukus. Makan nasi yang dikukus. Kenapa mesti pertanyaan ya kan? Iya kan? Ya. Iya kan? Pasti tanya, lupa kenapa dikukus? Karena nasi yang dikukus itu banyak mengandung fiber, serat. Oke. Serat ini makanan daripada bakteri baik. Kalau bakteri baik, maka pencernaan baik, Itu akan maka kembali. tubuh kita oke. Seperti saya udah 73 tahun, Masih oke. masih oke. Mesti kayak sama sama saya ya, Pak. Terima kasih Mas Indra. Terus juga ini saya pengen tahu nih Pak, Iya. antara wasir dengan asam urat Iya. ini katanya ada indikasi sama atau ada perbedaan? Beda. Jadi beda sekali. Jadi kalau osteoartritis begitu ya. Kalau OA ini adalah karena oli sendi tadi. Kalau asam urat itu akibat daripada faktor makanan juga. Ya. Tetapi ada satu protein yang tidak bisa dirubah menjadi purin, purinnya nggak bisa dibuang. Nah ini lebih kompleksitas Ya, lagi ya. tadi. Ya kan yang tadi Mas Indra Betul. dingin kena itu rematik asam urat. Nah, untuk nutrisinya Ya. pasti juga beda ya. Beda untuk ya. ambeien Beda sama ya, asam betul urat ya. Nanti kita akan bicara lagi apa sih bedanya OA dengan asam urat. Betul. Next session Nanti lagi. ada ya. Ya. Tapi yang penting memang memperlakukannya ada Betul ya kan. Oke. Kan tadi 115. ya. Banyak banget. Banyak banget ya kan. Oke. Nah buat Anda juga nanti di Bincang Sehat ini juga nanti akan kami sampaikan, walaupun Anda memiliki keluhan ambeien dan juga rematik, ada yang baru, ada juga yang memang sudah parah, juga jangan takut karena memang ada solusinya ya. Betul, pasti. Dan kayak tadi Pak Har juga menyampaikan ada beberapa penyebab dan juga Iya. apa ya, Faktor pencetus. faktor tadi. pencetusnya juga ini Ya ada tadi, faktor untuk jadi duduk, menyembuhkannya. diem aja yang di komputer, laptop seharian, ya kan? Betul. Nggak, ini dilupakan. Ya. Terus yang sekarang terjadi, lihatlah di WC deh. Asik aja dia sampai Handphone. 15 menit. Mencari inspirasi. Mencari inspirasi. Tahu ladangnya habis aja ya. Iya. Oke. Ya, jadi nanti pengobatannya nanti kita tanya Mbak Diah tadi karena Oke. bagaimana meramu tadi makanan-makanan tadi nutrisi menjadi yang namanya nutraceutical. Betul. Jadi obat makanan yang menjadikan sebagai nutrisi untuk bisa mengatasi keluhan wasir maupun Iya. nyeri sendi tadi. Kalau tadi Pak Har sampaikan bahwa penyakit ini lahir dari kebiasaan
kebiasaan Anda yang memang tidak mengonsumsi makanan-makanan baik. Makanya juga obatnya juga kembali bukan yang mengandung kimia, tetapi kembali lagi ke makanan-makanan yang sehari-hari kita sudah lupakan. Nah, di produk-produk Mbak Diah juga ini adalah salah satunya ada di dalamnya ya Mbak Diah. Iya, kita tanya Mbak Diah. Mbak Diah nih. Apa saja sih sehingga ini juga terbebas dari operasi, ini luar biasa nih Mbak Diah. Kenapa kami mengangkat tema kita kali ini bebaskan ambeien dan rematik tanpa operasi? Karena ternyata semua orang mengalami ambeien. Cuman satu ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Orang sembelit itu gejala awal dari ambeien, tapi orang nggak sadar. Dan mulai dari anak-anak loh. Dan kemudian mengalami rematik. Semua orang akan mengalami rematik pengapuran. Semua. Cuman ada yang ketika dia berat badan berlebih, aktivitas terlalu tinggi, rematiknya muncul lebih cepat. Jadi tidak selalu didominasi oleh orang tua. Dan ketika mengalami ambeien, kemudian dia mengalami rematik pengapuran, seringkali terjadi yang namanya pembiaran dan melakukan malpraktek pada diri sendiri. Karena dianggapnya udah sih penyakitnya tidak mematikan, tapi menjalar atau di stadium akhir. Dan ketika di stadium akhir, sayangnya sudah terjadi gangguan pada struktur tulang. Tulangnya tuh nggak mulus lagi. Di pembuluh darah daerah anus itu sudah terjadi yang namanya varises. Nah, karena pada hakikatnya ambeien juga varises tapi terjadi di daerah anus. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kok pengobatannya agak sedikit lama. Dan betul yang Pak Hartono katakan, karena penyakit ini diakibatkan karena faktor makanan, maka kami mencoba mengembangkan beberapa makanan yang memiliki fungsi untuk memberikan kesehatan kepada daerah anus dan juga kepada daerah persendian kita dan kita kenal dengan nutraceutical. Pengobatan ini Mas Indra justru yang mengembangkan adalah Bapak Kedokteran Hippocrates sebenarnya. Karena pengobatannya jangka panjang, maka tetap untuk rematik dan ambeien kami tetap butuh kerjasama daripada pasien. Hukumnya wajib. Jadi kalau untuk rematik untuk ambeien, kita lihat satu, pasien hukumnya adalah wajib numero uno menghindari makanan pedas. Nah, itu dia. Wajib. Kemudian makanan berlemak, kemudian makanan itu ada di basos semua. Kemudian makanan yang serba instan, hukumnya wajib. Dan kemudian aktivitas angkat berat atau duduk terlalu lama juga dibantu untuk diturunkan. Setelah itu, pemirsa yang ada di rumah bisa membeli di apotek dan toko obat asupan nutrisi. Tarang, ini dia yang sebenarnya sudah ada di meja Mas Indra. Si merah ini ya? Betul, namanya adalah Anoral Anlik. Nah, ini Anoral Anlik, kalau saya buka Mas Indra, ini di dalamnya ini ada ada dua kemasan. Jadi ada yang betul. Jadi ini ada yang ini kenapa bolak-balik sih? Luar dalam. Jadi ini satu ada yang oles kecil, satu lagi ada yang bentuknya seperti kapsul. Nah, Anoral Anlik ini pemirsa, ini saya boleh bicara bahwa satu-satunya pengobatan yang dual action, luar dan dalam. Kenapa harus diberikan luar? Karena pada penderita ambeien, Mas Indra, mereka secara psikologis nggak mau buang air besar. Aduh Mbak Diah, saya takut buang air besar. Kecil-kecil kotoran kambing, lama darahnya muncrat. Dia dahar, itu aja ditahan aja. Betul, dia tahan. Nah, di sini maka kami berikan yang namanya peppermint oil yang di dalam Anlik ini, tolong dioleskan 2-3 kali oles pada daerah anus tipis-tipis. Nanti akan memberikan efek sembriwing. Dan kemudian yang kedua, Pak Hartono enak. Kalau rematik ada alat peraganya. Kalau ambeien sakit. Ya kira-kira aja. Karena memang di daerah anus penderita ambeien itu kan ada lipetan. Itu seringkali ada luka Mas Indra. Nah, entah dia karena penggarukan, karena kan gatalnya tuh luar biasa. Bahkan kadang-kadang kalau Mas Indra lihat ada orang dia bukan celananya lip tapi gatal dia garuk-garuk. Nah, di sini kenapa terjadi luka? Satu karena kotoran, yang kedua karena pada terjadi salah kaprah pada mereka yang gemuk, yang ingin menurunkan berat badan. Udah sih Mbak Dia, saya minum pencahar aja. Sembelit saya minum pencahar. Orang ambeien nggak boleh minum pencahar. Nanti ambeiennya makin parah. Akibatnya kotoran tadi terseliplah di lipatan-lipatan anus tadi, digaruk timbul peradangan. Kita sembuhkan dengan Anlik ini. Dioleskan 2-3 kali oles dalam sehari, karena kami berikan yang namanya tea tree oil. Nanti lukanya akan sembuh, cuman memang pada tahap awal agak perih. Dan kemudian bokong pada penderita ambeien, saya mesti ngomong. Kebanyakan orang kita, aduh Mbak Dia, ini saya udah bersihin bokong saya pakai sabun sampai banyak. Halo Bu, itu bokong bukan piring. Yang dibersihkan pakai sabun banyak itu piring aja. Nah, sementara kalau bokong kita terlalu banyak pakai sabun, apa yang terjadi? Makin kering, makin gatel. Akibatnya nggak cuma muka yang perlu dikasih pelembab, bokong kita lembabkan dengan Anlik ini tadi. Dan selesai buang air besar,
tolong jangan diikhlaskan. Artinya begitu selesai dibersihkan jangan langsung berdiri pergi. Lihat. Ini yang menyebabkan ambeien bisa berujung di meja operasi. Oke. Lihat ada benjolan yang keluar nggak? Karena adanya benjolan tidak selalu nyeri. Jadi ini dioleskan pada benjolan yang keluar dari dalam anus ataupun benjolan yang ada di luar anus. Kadang-kadang yang tadi Mas Indra katakan, kadang-kadang kalau begitu ada benjolan, orang-orang ngapain? Pakai minyak tawon, duduk di batu panas. Kadang-kadang ada yang begitu, bahkan ada yang berendam, nggak akan bisa hilang karena ini adalah pembesaran pada pembuluh darah. Ya, Ini sebagai perawatan dari luar, pemirsa. Perawatan dari dalamnya, kita minum Anoral kapsulnya 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam hari. Biar apa? Kita buat jadwal buang air besarnya menjadi lebih rutin. Jadi buang air besarnya itu setelah mengkonsumsi Anoral kapsul 3-5 hari menjadi lunak, besar, ideal, dan plong. Gak seperti penderita ambeien. Kadang-kadang kan kalau kita buang air besar, aduh ada yang mengganjal. Kalau ada yang menganjal jangan mengedan, jangan mengejan. Karena kalau mengejan itu sebenarnya ada benjolan di daerah anus yang belum keluar. Ketika kita mengejan, dia akan betul. Nah ini untuk darahnya juga pada penderita ambeien yang seperti cair ya? Bukan. Banyak sekali. Pernah lihat ayam Potong dipotong? ayam tuh. Betul. Itu ngucur. Nyembur. Betul. Kita akan Dia bukan hentikan. netes lagi Bukan. ya? Betul. Bukan. Kita Karena akan ropek dia itu. Kita akan hentikan dengan menggunakan Anoral kapsul ini. Anoral kapsul bekerja sama dengan andik ini akan membantu mengempeskan benjolan ambeien Anda itu dia. sehingga yang tadinya keluar 2, 4, dan 6 terjepit, dia akan kempes, akan masuk sendiri. Tapi nggak instan. Butuh proses. 1 sampai dengan 3 bulan dan sangat dipengaruhi oleh faktor pola makan. Nah, ini ya kalau untuk penderita nih ya, yang makan tadi 1 sampai 3 bulan. Betul. Berarti ini jangan lepas. Biasanya kan ada orang Jangan lepas. sebulan dulu deh. Agak Mending ada kayak yang sebulan, ada yang 1 box. Karena saya katakan sudah terjadi perubahan pada struktur di anus. Ini kejadiannya bertahun-tahun. Bahkan kadang-kadang dari kecil itu sudah mengalami ambeien, sadarnya 40 tahun kemudian. Kebanyakan begitu, sehingga butuh waktu untuk melakukan pengobatan. Itu untuk mereka yang mengalami ambeien. Terus gimana dengan ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang sholatnya susah? Betul. Jangankan dari jongkok ke berdiri, naik tangga aja nggak bisa. Kaku, bunyi kretek-kretek. Tadi kalau Pak Hartono ada suntik sendi ya. Asisten rumah tangga saya nggak punya uang, dok itu kan 5 juta, boleh nggak dok 2,5 juta kiri, 2,5 juta kanan? Karena mikirnya gampang sih, ternyata nggak bisa. Nah dan kalau kita bicara rematik pengapuran, misalnya Mas Indra atau pemirsa yang ada di rumah, biasanya ke apotek dikasih obat anti nyeri. Betul. Hilangnya nyeri bukan Sebentar. indikasi rematiknya sembuh, karena dia bukan demam. Betul. Jadi butuh waktu 1 sampai dengan 3 bulan juga. Nah yang terjadi malpraktek adalah udah sih mbak dia nyeri hilang, rematiknya sembuh. Akibatnya apa? Lama-lama kakinya bengkok. Ketika kakinya bengkok, kebanyakan pergi ke dokter, dok tolong luruskan. Dokter akan meluruskan dengan operasi. Tapi pasien nggak mau. Nah karena memang kasus kejadian ini banyak, aduh Mas Indra, mobil aja ganti oli di kilometer 10.000. Masa yang ini enggak? Motornya ganti oli. Nah parameter pada manusia adalah kalau udah bunyi kaku, bunyi kretek-kretek, itu adalah parameter pertama. Jangan nunggu sakit dulu baru Anda berobat. Dan sekarang karena Indonesia sudah nomor 4 di dunia dengan penderita diabetes terbanyak, maka di dunia itu glukosamin sudah ditinggalkan. Jadi kadang-kadang ketika kita pergi ke apotek, ini bu glukosamin 1000-2000 mili, minumnya 3 bulan, apa yang terjadi? Gulanya naik. Jangan sampai dengkulnya sembuh, gulanya bermasalah. Naik, kan? Betul. Nah di sini kami coba berikan solusinya dengan cara yang lebih aman dengan menggunakan ini dia si imut, namanya adalah Sinoil. Nah Sinoil ini pemirsa, ini sudah banyak di apotek dan toko obat. Kalau di daerah Bandung, daerah Jawa Barat sudah menjadi best seller dan kami pasarkan dengan harga Rp58.000. Terjangkau banget. Betul. Dan Sinoil ini kandungannya beberapa asupan nutrisi, salah satunya adalah jamur salju. Di mana jamur salju ini yang kami perbaiki adalah oli tulangnya dulu. Betul. Kenapa nggak langsung tulang rawan Mbak Dia? Karena di dalam tulang rawan itu nggak ada pembuluh darah. Jadi yang ngasih nutrisi kepada tulang rawan itu oli tulangnya. Kalau oli tulangnya nggak kita perbaiki, gimana tulang rawannya? Itu kan. Nah, di sini Anda boleh konsumsi Sinoil 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam hari secara rutin. Biasanya sih setelah 2 minggu sampai 1 bulan, kakunya hilang, kreteknya hilang. Setelah itu jangan hentikan penggunaan daripada Sinoil, teruskan sampai 1 sampai dengan 3 bulan. Setelah oli tulangnya enak dipakai, maka Anda teruskan penggunaan Sinoil, biarkan Sinoil bekerja pada tahap berikutnya
yaitu memperbaiki kualitas daripada tulang rawan supaya dia nggak rusak. Dan sinoil ini Mas banyak sekali dipakai pada penderita rematik stadium 2 dan 3, nggak bisa jalan, nggak bisa jongkok, nggak bisa ditekuk. Begitu mengkonsumsi sinoil secara rutin, bukan 1 sampai 2 box, 1 sampai 3 bulan, terjadi perubahan bermakna. Tapi kalau pasien berat badannya berlebih, kita minta turunkan. Kalau dia nggak diturunkan, nggak akan bisa. Nah, setelah 1 sampai 3 bulan tadi oli tulangnya udah dapat, tulang rawannya diperbaiki, terus kita lindungi dengan yang namanya kunyit di dalam sinoil ini. Murah pemirsa, cukup Rp58.000 untuk Anda yang bosen kakinya nggak bisa ditekuk, mau sholat susah, naik tangga susah, cukup mengkonsumsi sinoil. Dan untuk Anda yang mengalami ambeien kok nggak hilang-hilang, malu mau ke dokter, cukup mengkonsumsi Anoral Anik. Anoral Anik ini kami pasarkan dengan harga Rp198.000 daripada operasi kan? Betul, dan kualitasnya lebih dibandingkan dengan daun ungu karena double action. Kalau mau saya olesin? Enggak lah ya. Enggak mau. Ini kalau untuk Anoral ya, ada orang juga yang memiliki keluhan asam urat ataupun penyakit-penyakit penyerta gitu, pakai ini boleh, aman. Karena juga orang yang memiliki keluhan-keluhan ini saya yakin pasti memiliki keluhan-keluhan pembawa gitu. Jadi kalau misalnya ada penyakit yang lain, apakah Anda hipertensi, apakah Anda diabetes dan sebagainya, boleh kok kita combine antara obat dari dokter dengan menggunakan Anoral Anik dan sinoil ini. Tapi kuncinya satu, rumusnya satu, jangan pernah satukan penggunaan obat kimia dengan herbal. Berikan selang waktu 1 jam antara obat dari dokter dengan menggunakan herbalnya. Jadi juga buat Anda yang sekarang memiliki obat-obatan yang memang sudah disertakan dengan dokter yang harus habis, jangan takut, ini juga bisa dikonsumsi dengan jangka waktu 1 jam. 1 jam, betul. Nah, ini untuk di Bandung, saya ingatkan lagi ini ada di mana untuk Bandung itu banyak dibeli. sudah tertera di layar kaca. Jadi kalau misalnya saya cuma ingat beberapa. Jadi misalnya di daerah Jalan Jenderal Sudirman ada toko obat Pandu. Kemudian di Otista itu ada Apollo ya, kalau nggak salah, bener ya. Dan banyak lagi di Apotika 24 juga ada. Di bawah betul, ya, di layar kaca. Mengkonsumsi dan juga. Tapi jangan diecer. Nah, itu dia. Karena bukan obat sakit kepala. Kadang-kadang pemirsa, Bu saya mau beli 1-2 kapsul boleh nggak? Mungkin kalau saya boleh sarankan, terutama ibu-ibu muda nih. Karena mungkin estetika mereka tidak mau menyusui bayinya. Ini betul resiko. Jadi pada ibu muda yang baru punya bayi, saya sarankan tetap menyusui bayinya dengan air susu ibu. Betul. Karena awal mula terjadinya daripada basir dari situ. Ya kan, kekurangan serat, ya kan, karena pakai susu kaleng tadi kan, ya kan. Nah ini penting. Nah kalau udah bayi bisa Budia, kalau anak-anak. Kalau untuk anak-anak, kalau anak-anaknya bisa konsumsi kapsul nggak apa-apa. Bisa ya. Betul. Tapi bisa dibuka juga kan? Boleh dibuka. Nah ini mungkin di penghujung acara mungkin ada kira-kira tips-tips sehat agar bisa terbebas dari ambeien dan juga rematik. Yang penting tentu saja tadi, hidup kita, pola kita lah hidup sehat. Pertama sekali minum air putih hangat, makan buah dan makan nasi yang udah dikukus, dan jangan lupa lakukanlah olahraga secara teratur. Yang paling tepat untuk usia udah di atas 40 adalah olahraga renang. Tipsnya sudah keren dan mudah-mudahan ini menjadi satu tips ya. Terima kasih Pak Har, sama-sama. Terima kasih Budia sudah bisa hadir dan memberikan informasi yang luar biasa. Demikian bincang sehat kita bersama PT Marion Sam, dan mudah-mudahan informasi tadi yang diberikan tentunya bagi Anda yang mencari informasi, tentunya ini bisa dijadikan satu referensi untuk Anda. Saya Andika Indra undur pamit, sampai jumpa.